Kita harus bisa introspeksi diri, kemudian kita harus bisa menerapi diri kita sendiri dengan bangun tengah malam, mandi, sholat tahajud, qiraatil Quran sampai subuh. Itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra. Karena Al-Quran inilah sebagai sifat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita dipilih oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disembuhkan penyakit-penyakit hati kita oleh Allah, sehingga kita dengan mudah dan istiqomah bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahum wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ibrahim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna waliyan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mithal wa lakal hamdul minna wa syarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal 'ilmi wa rizqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Apa pemik itu? Siapa sama? Kalam qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fili waliyati astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi Faya Rabbi matini bisirri hurufi wa nawwir sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala nabiyir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra. Kapan berapa? Dua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa idza massahu syarru kana ya'usa. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in syi'na lanadhhabanna billati awhayna ilayka thumma la tajidu bihi 'alaina wakila illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan
menurunkan siapa Allah minal Quran, dari sebagian Al-Quran, ma huwa sifat. Ma ialah Al-Quran, huwa sifat, dialah sebagai sifat, sebagai penyembuh. Wa rahmatun, dan sebagai rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidul zalimina illa khasara, dan tidak menambah al-zalimina kepada orang-orang yang zalim illa khasara, kecuali kerugian. Jadi Al-Quran ini diturunkan, minal Quran, sebagian dari Al-Quran ini ma huwa sifat, sebagai penyembuh, sebagai obat, terutama obat hati, tombone hati. Sudah sangat jelas bahwa di dalam hati kita banyak penyakit-penyakit hati. Kalau ingin penyakit hati ini disembuhkan oleh Allah, perbanyak membaca Al-Quran. Jadi penyakit hati, iri, dengki, hasad, mudah mengeluh, mudah putus asa, itu kalau ingin disembuhkan oleh Allah, memperbanyak membaca Al-Quran. Sering ngerasani, sering membicarakan kejelekannya orang, tajassus, mengorek-ngorek kejelekannya orang. Kalau ingin disembuhkan oleh Allah, perbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaun. Al-Quran ini diturunkan sebagian sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Makanya perbanyak membaca Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini warahmatun, sebagai rahmat, sebagai penolong, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini bisa bermanfaat sebagai penyembuh, sebagai penolong, itu bagi orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidak akan menambah bagi orang-orang yang zalim terhadap dirinya dengan membiarkan penyakit-penyakit hati tambah membesar, tambah parah, dan zalim kepada orang lain, mengajak orang lain juga mempengaruhi orang lain, menebarkan virus-virus penyakit hatinya kepada orang lain, illa khasara. Terhadap orang-orang yang dolim ini, Al-Quran tidak akan menambah, kecuali akan menambah kepada khasara, kerugian yang besar. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Bagi yang yakin menjadi sifat, bagi yang yakin menjadi rahmat. Namun apabila tidak yakin,
tidak akan menambah kecuali menambah kepada kerugian, kesengsaraan, penderitaan. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita membiarkan penyakit-penyakit hati bersemayam, tumbuh dengan subur di dalam hati kita. Bagi kita orang yang beriman, kita harus mengobati hati kita yang penuh dengan penyakit, penyakit kebencian, penyakit kedengkian, penyakit iri hati, hasad, penyakit mengeluh, penyakit durhaka, penyakit mudah putus asa. Sembuhkan itu semua dengan qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini sebagai rahmat, sebagai penolong, sebagai kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk bisa keluar dari permasalahan hidupnya, memberi jalan keluar dari permasalahannya, menghidupkan hati yang sudah mati. Itu bagi orang-orang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Kalau sebaliknya, wala yazidud zalimina illa khasara. Bagi orang-orang yang zalim, yang membiarkan penyakit hatinya terus tumbuh subur di dalam hatinya, tidak akan menambah Al-Quran kecuali menambah kepada kesengsaraan, menambah kepada kerugian. Bertumpuk penyakit hatinya, bertambah penderitaannya. Na'udzubillah. Wa idza an'amna, dan ketika apabila an'amna, diberikan nikmat oleh Allah alal insan, kepada manusia-manusia, apa yang terjadi? A'radah, mereka pungkiri, mereka tolak, mereka dustai. Wa na'a bi janibih, dan menjauh mereka dari Al-Quran. Ini sudah sifat dasar dari manusia. Wa idza massahu syarru, dan tatkala massahu disentuhkan, ditimpakan syarru, penderitaan, musibah, kana ya'usa, ada mereka mudah berputus asa. Jadi kalau kebanyakan orang tatkala diberi nikmat oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, kebanyakan manusia mendustakan, kebanyakan manusia menjauh dari Allah. Namun tatkala ditimbakan musibah dalam kehidupannya, ditimbakan penderitaan, permasalahan, kanu ya'usa, mereka mudah berputus asa. Mereka inilah orang-orang yang zalim, mereka inilah orang-orang yang sombong, mereka inilah orang-orang yang penuh dengan penyakit di dalam hatinya. Tatkala diberi kenikmatan, mereka pungkiri dan menjauh dari Allah. Tatkala diberi musibah, mereka mudah berputus asa. Tatkala diberi kenikmatan, keuntungan yang banyak, mereka lalai, mereka enteng dari beribadah kepada Allah. Slow respon tatkala azan berkumandang,
Namun tatkala ditimpakan musibah oleh Allah kerugian dalam hidupnya, kana ya'usa, mereka mudah berputus asa. Inilah ciri-cirinya, sifat dasar dari manusia, mudah putus asa tatkala diberi musibah oleh Allah. Padahal nikmat itu juga ujian bagi manusia, musibah juga ujian bagi manusia. Yang mudah putus asa ini udah mendekati kepada kekafiran. Wala tayasu min rahillah, innahu la yayasu min rahillah illal qaumul kafirun. Jadi orang yang mudah berputus asa dari rahmat Allah, itulah orang-orang yang kafir. Diperintahkan oleh Allah, la tayasu min rahillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari pertolongannya Allah. Innahu, sesungguhnya, la yayasu min rahillah, tidaklah dia berputus asa dari rahmat Allah, illal qaumul kafirun, kecuali dia termasuk dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, tidak mau atas kebenaran yang datang dari Al-Quran, menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran, kemudian menghinakan, meremehkan orang yang menasehatinya dengan membawa Al-Quran. Pasti dalam kehidupannya mudah berputus asa. Kalau diberi musibah oleh Allah, mudah berputus asa. Inilah ciri-cirinya orang yang zalim kepada dirinya, juga zalim kepada orang lain. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, kullun, setiap ya'malu perbuatan, ala sakilati, itu sesuai dengan kadarnya, sudah sesuai dengan kebiasaannya. Jadi orang itu kalau sudah kebiasaannya buruk, ya sudah, perbuatannya akan buruk. Orang itu kalau perbuatannya baik, terus dia akan baik. Farabbukum, ingat, maka Tuhan kalian a'lamu, mengetahui, biman huwa ahda sabila, mengetahui dengan siapa yang ia beri petunjuk sabila, ke jalannya. Sudah ada jalannya masing-masing. Kalau dia mempunyai sifat-sifat zalim, kalau dia mempunyai penyakit-penyakit di dalam hatinya, jalannya ada sendiri. Kalau seorang hamba ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam menolong orang, ada jalannya sendiri. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk untuk menuju ke jalannya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan ketika ada pertanyaan kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, 'anir ruh, dari ruh, kulir ruh, katakan bahwa ruh itu min amri Rabbi, dari urusan Tuhanku. Wa ma utitum, dan tidak diberikan kepada kalian minal ilmi, dari pengetahuan tentang ruh, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi jangan banyak tanya tentang ruh. Yang penting kita hidup
Yang penting kita sedang dihidupi oleh Allah, pergunakan kehidupan kita sebaik-baiknya. Pergunakan hidup kita untuk mengabdi kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kita tidak tahu hidup ini seperti apa, kita tidak tahu tugasnya, pekerjaannya, jantung kita tidak pernah tahu. Bekerjanya nafas kita keluar masuk kita juga tidak tahu. Berjalannya aliran darah di tubuh kita sampai ke otak kita juga tidak tahu. Jangan banyak tanya. Mumpung kita diberi hidup oleh Allah, mumpung kita sedang dihidupi oleh Allah, maka pergunakan kehidupan kita ini sebaik-baiknya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan justru sebaliknya, berlomba-lomba dalam kejelekan, berlomba-lomba dalam kejahatan, berlomba-lomba dalam berfungsi, bekerja sama dalam kejahatan. Syukuri, kita sedang dihidupi oleh Allah, syukuri dengan beramal soleh dalam kehidupan ini. Syukuri kita masih dihidupi oleh Allah, karena banyak di antara kita, tetangga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah diambil oleh Allah. Wala in syi'na, dan sesungguhnya jika Allah syi'na la nadhabanna, sungguh Allah ingin menghapus billadzi, dengan apa yang auhayna, yang Allah wahyukan ilaika, kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Tsumma la tajidu, kemudian la tajidu laka, tidak akan mendapatkan laka hak bagi engkau bihi, dengan yang diwahyukan yaitu Al-Quran, alaina atas kami, wakila, sebagai wakil, sebagai penolong, illa rahmatan mir rabbika, kecuali rahmat dari Allah. Kita ini tidak bisa apa-apa. Kita diberi kekuatan oleh Allah, bisa bangun tengah malam, mandi, sholat tahajud, qiraatil Quran sampai subuh, itu karena rahmat Allah. Kita bisa sholat subuh berjamaah, itu juga rahmat dari Allah. Inna fadlahu, sesungguhnya karunia Allah, kana alaika, yang ada alaika atas engkau kanjeng Nabi Muhammad, kabiro, sangatlah besar. Jadi rahmatnya Allah ini, karunianya Allah ini, berupa rezeki dari Allah, kesehatan, kebahagiaan, kesempatan, terutama iman. Ini adalah karunia yang kabiro, yang sangat besar dari Allah. Bayangkan fenomena yang sekarang terjadi di sekitar kita. Kita diberi rahmat oleh Allah, bisa sholat subuh berjamaah. Bisa saja di antara saudara-saudara kita tidak diberi rahmat oleh Allah, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah. Syukuri, kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, dipilih oleh Allah, bisa
mengerjakan, diberi kekuatan oleh Allah bisa melakukan sholat subuh berjamaah, itu kenikmatan, itu fadilah yang kabiro, yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita dipilih oleh Allah, bisa melakukan amal-amal kebaikan, bisa melakukan ibadah, diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan, semangat oleh Allah, bisa sholat subuh berjamaah, bisa mengaji, diberi kesempatan oleh Allah, bisa mengaji Al-Quran tiap hari. Itu karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kita ini jauh dari Rasulullah. 15 abad yang lalu kita terpisah oleh jarak dan waktu dengan baginda Rasul, dengan kanjeng Nabi. Namun kita dipilih oleh Allah, bisa menjadi ahlul Quran, bisa mengaji Al-Quran tiap hari, tiap waktu. Syukuri itu. Banyak yang sezaman dengan Rasulullah tidak tahu, tidak diberi kesempatan untuk menikmati indahnya Al-Quran, malah ingkar terhadap Al-Quran. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu yakin bahwa kanjeng Nabi itu benar, yakin kalau kanjeng Nabi itu adalah Nabi utusan, seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Namun karena kesombongannya, dia menutup hatinya dari petunjuk Allah. Dia menghinakan kepada kanjeng Nabi, bahkan berfungsi, bekerja sama untuk mencelakai kanjeng Nabi, untuk membunuh kanjeng Nabi. Kita ini bukan siapa-siapanya kanjeng Nabi, bukan keluarganya, bukan keturunannya, namun kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya kanjeng Nabi. Alhamdulillah, disyukuri itu. Kalau kita tidak mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi, kalau kita tidak mendapat rahmat dari Allah melalui Al-Quran, kita mungkin sekarang sedang berperan menjadi penjahat dalam kehidupan ini, bisa menjadi perampok, pembunuh. Oleh sebab itu, kita sedang dirahmati oleh Allah, dipilih oleh Allah, diberi kesempatan, diberi kekuatan, bisa mengaji, bisa qiyamul lail, bisa mandi tengah malam, bisa membaca doa setelah bangun tidur. Mana doanya? Alhamdulillah alladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu senyum. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan lagi hidup oleh Allah. Alarmnya dihidupkan, tapi setelah alarmnya hidup dimatikan, orangnya tidur lagi. Bangun, ketimbang yang datang alarmnya dari malaikat Israel yang datang. Gak bisa kita, gak bisa maju, gak bisa mundur. Pas yang ngetok pintu malaikat maut, malaikat Israel. Pas gak bisa mundur, gak bisa maju. Makanya syukuri, diberi kesehatan oleh Allah, diberi waktu, kesempatan, pergunakan kesehatan, kesempatan itu sebaik-baiknya. Harus ada dorongan dari dalam.
Kalau nggak ada dorongan dari dalam, mustahil. Kalau tidak ada jihad, jiwa-jiwa jihad dari dalam, mustahil. Buktikan kesungguhan kita berjuang di jalannya Allah dengan harta kita, dengan jiwa raga kita. Jam 12 mandi, senyum, diberi hidup oleh Allah, diberi kesempatan hidup lagi oleh Allah. Sholat tahajud, qiraatil Quran sampai subuh. Kalau kita tidak dimulai dari sekarang, kalau sudah tua, kita pasti mudah putus asa. Pasti. Kalau kita tidak dimulai dari sekarang, dari muda, kalau sudah tua pasti sudah putus asa. Mudah putus asa dalam kehidupan ini. Sudah diperingatkan oleh Allah, bangun qiyamul lail wa minal laili fatahajjat bihi. Sudah diperingatkan. Kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah ke maqam mahmuda, bangun tengah malam, mandi, sholat tahajud, qiraatil Quran. Quran ini sebagai sifat, sebagai penyembuh, sebagai rahmat penolong kita, keluar dari permasalahan kita, diberi jalan keluar oleh Allah dari kesulitan kita. Rahmat Al-Quran. Makanya tawamkan Al-Quran, ngaji. Tidak ada amalan sebaik dengan qiraatil Quran. Tidak ada. Inilah mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Kita dipilih oleh Allah. Kalau sudah dipilih berarti kita punya kemampuan. Jangan sampai kita kalah dengan godaan setan. Kita malas, kita lalai, a'rada wa nabi janibih. Kita menjauh dari Al-Quran, kita menjauh dari Allah. Ingat, wa idza massahu sarru kana ya'usa. Tatkala ditimpakan masalah dalam kehidupannya, tatkala ditimpakan musibah dalam kehidupannya, tatkala ditimpakan penderitaan dalam kehidupannya, kana ya'usa, pasti dia mudah berputus asa. Makanya penyakit-penyakit itu jangan ditumpuk, dilawan. Minta kekuatan kepada Allah agar penyakit-penyakit hati kita diangkat oleh Allah. Kalau sudah hati tidak ada penyakitnya, sehat hatinya, akalnya juga sehat, hidupnya juga sehat. Di dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat, ya. Jiwanya dulu dibangunkan, jiwanya dulu disehatkan, baru badannya akan kuat, ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk tunah. Jadi yang dibangun duluan adalah jiwanya. Yang dikuatkan duluan itu adalah jiwanya, baru badannya mengikuti. Jadi power itu dari dalam, kekuatan itu dari dalam, kedahsyatan itu dari dalam. Tidak ada ceritanya kalau dari dalam lemah, keluarnya lemah. Dilihat dari kesungguhan hatinya. Dan ingat bahwa Allah, yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Allah tidak melihat dohirnya saja. Allah lebih mengutamakan hatinya daripada dohirnya. Innallaha la yanduru ila
suwarikum wa ajsamikum walakindur ila qulubikum wa a'malikum. Ingat, Allah itu tidak melihat tampangmu, Allah tidak melihat bodimu, namun yang Allah perhatikan spesial adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jadi hati yang dilihat oleh Allah, karena hati inilah sumber kekuatan yang ada pada manusia. Kalau hatinya baik, maka perbuatan dalam kehidupannya baik. Namun sebaliknya, kalau hatinya rusak, maka perlakuan-kelakuan dalam kehidupannya pun akan rusak. Makanya kita harus bisa introspeksi diri, kemudian kita harus bisa menerapi diri kita sendiri dengan bangun tengah malam, mandi, sholat tahajud, qiraatil Quran sampai subuh. Itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra. Karena Al-Quran inilah sebagai sifat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita dipilih oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disembuhkan penyakit-penyakit hati kita oleh Allah, sehingga kita dengan mudah dan istiqomah bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.